Jadi maafin aku ya. Ngabisin Lian Bagaskara dan kali ini aku nggak mungkin gagal. Soal rencananya gimana nanti aku pasti kasih tahu kamu. Oke, kamu lihat aja nanti. Kali ini Lian Bagaskara pasti akan mati di tangan aku. Dan dia nggak akan bisa ngebalas apa-apa lagi. Kalau kalian mati, nanti rahasia kita aman. Iya, pasti. Astaga, berarti Galang yang udah berusaha bunuh Pak Lian dan tenggelamin Pak Lian di danau. Kita pokoknya harus sama-sama terus ya selama-lamanya. Iya, kita pasti akan sama-sama apapun yang terjadi. Astaga, jadi kalian berdua yang udah bunuh Pak Lian dengan cara menenggelamkan Pak Lian di danau. Kamu jangan banyak omong, awas aja kalau sampai kamu ngomong kemana-mana ya. Wah, ternyata si Galang ini beneran sanggup bunuh orang. Ya ampun, kok gue makin serem ya sama dia. Mendingan aku baik-baikin dia deh. Ya enggak lah, kok kamu mikirnya gitu sih Hilda? Aku ini kan udah jadi bagian dari geng ini. Dan aku dari awal itu udah sama-sama Galang. Jadi apapun yang kamu lakuin, Lang, aku pasti akan support kok. Tapi kok bisa sih kalian ngerencanain ini dan ngelakuin ini nggak ngajak-ngajak aku? Nggak bilang-bilang aku? Galang, kamu nggak lupa kan kalau aku yang nyelamatin kamu? Ya karena kita nggak mau kamu sampai ember. Sorry ya Hilda, tapi mulut aku ini bukan kaleng rombeng yang ujungnya lancip kayak mulut kamu ya Genit. Enak aja. Kamu tuh mulutnya manyun-manyun, dasar miskin. Bisa diem nggak? Bisa nggak kalau ketemu jangan berantem? Kalian udah tahu sendiri kita habis ngerencanain sesuatu yang akhirnya gagal. Terus kalau kalian berantem kayak gini, bikin aku jadi tenang? Enggak. Kamu Bel, sekarang kamu udah tahu kan apa yang aku sama Hilda lakuin. Jadi kalau sampai ada yang bocor keluar, aku nggak akan pernah maafin kamu. Astaga Galang, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Ih, bodoh banget aku kalau aku sampai bocorin. Kamu tenang ya Galang, don't worry, okay? Lagian aku juga seneng kok kalau kalian meninggal. Soalnya pasti semua hartanya itu jatuh ke tangan Adam. Dan aku juga akan kebagian. Ih, apa sih kamu maruk banget deh. Kamu lupa ya? Aku juga statusnya tuh sebagai anaknya Lian. Ya biarpun anak palsu tapi tetap aja di atas kertas tuh aku anak aslinya dia, anak kandungnya dia. Jadi hartanya Lian itu bakal dibagi dua, ke aku sama ke Adam. Serius kamu? Emangnya udah ada pernyataan kayak gitu? Udah, karena sekarang kondisi Lian lagi koma, jadi hartanya itu diserahin ke aku sama ke Adam. Ya udah ya. Gini, rencana kita emang udah gagal. Dan kondisi Lian juga sekarang dia lagi kritis, dia juga nggak mungkin bisa ngapa-ngapain. Karena kalian udah bahas soal hartanya Lian Bagaskara, kayaknya emang lebih baik sekarang kita pikirin rencananya gimana cara kita bisa ngerebut semua harta dia. Kamu tenang aja Galang, aku udah pikirin itu semua kok. Besok aku mau ke pengacaranya Adam, aku mau kasih bukti tes DNA-nya karena itu asli kan. Nah kalau misalkan dia udah lihat, pasti deh dia kasih hartanya ke aku sama ke Adam. Dan separohnya lagi untuk Adam kan? Sebentar lagi aku akan jadi istri Adam. Artinya aku juga akan mendapatkan separuh dari harta Lian Bagaskara.
Apa sebaiknya aku deketin aja ya Hilda? Kalau perlu aku nikahin aja sekalian. Supaya separuh harta Lian Bagaskara bisa berpindah jadi milik aku. Kamu emang cewek yang smart banget deh Hilda. Aku senang kamu ada di sini dan bantuin aku. Kamu apaan sih Galang? Tapi bener sih emang aku tuh smart. Bener kan? Galang kayaknya makin tertarik sama aku. Habis aku tanda tangan surat warisan dari Lian Bagaskara, aku bakal langsung nembak Galang. Dan begitu masa idah aku selesai, aku bisa langsung nikah deh sama Galang. Ih, emang bener-bener si genit ya. Bener-bener cacingan. Tapi kalau aku nggak baik-baikin dia, nanti aku nggak kebagian uang. Aku juga dukung kamu ke Hilda. Semoga nanti pembagian hartanya berjalan dengan lancar ya kayak jalan tol. Oke? Tunggu lah bang. Hah? Kamu bisa kemana-mana lagi? Aku nggak mungkin salah lihat. Ya Allah, masa iya sih si Mas Reno? Apa dia yang lakuin itu ke aku? Istri aku, ya ampun. Murung banget. Mikirin apa sayang? Kamu udah selesai kerjanya, Mas? Kamu ditanya, jawabannya kok malah nanya balik sih? Ada apa? Kalau ada beban pikiran, kamu kan bisa cerita sama aku. Bisa cerita gitu loh sama suaminya. Mas, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kayaknya aku baru tahu sesuatu deh, Mas. Tentang kejadian penculikan aku waktu itu. Mas Reno? Kamu kenapa tiba-tiba ada di sini? Iya, saya mau nganterin jemput buat Pak Lian. Jadi kamu ketemu Reno di rumah sakit. Waktu kamu mau nganterin mesin buat Palian. Dan kamu mencurigai kalau sepatu yang dipakai sama Reno itu adalah yang mirip sekali sama salah satu penculik yang udah nyulik kamu. Iya, Mas. Aku yakin. Soalnya kayak sepatu itu mirip banget, Mas. Bener-bener persis kayak gitu. Kamu serius kan? Mas, dari itu nanya mulu. Emang gak percaya apa sama aku? Aku tuh yakin. Ya aku yakin aja. Karena aku masih ingat gitu loh. Iya, enggak, bukan apa-apa. Kalau memang seyakin itu ya udah, aku bisa konfront dia sekarang juga kok. Bukan gitu maksud aku, Mas. Jangan langsung emosi. Aku cerita kayak gini sama kamu supaya sekarang kan kita udah tahu nih kemungkinan besar Mas Reno adalah pelakunya. Aku maunya kita menyelidiki dulu, Mas. Apa alasannya, apa motifnya, dan dia punya komplotan sama siapa lagi atau enggak. Udah, kalau gitu ya kita akan cari bukti dulu. Dan kalau sampai ternyata benar dia yang udah culik kamu, aku sih gak akan bisa maafin dia. Walaupun dia adik aku. Dia kayak orang gak punya otak. Kamu loh, masa kamu diculik? Kamu itu kan istri aku. Istri kakaknya sendiri masih diculik. Loh, Sasa kemana? Oh, lagi sama Bu Yuni. Tadi katanya Bu Yuni kangen banget sama Sasa. Jadi dia pengen tidur sama Sasa. Oh. Jadi mami kita berdua ya? Kita tidur berdua berarti? Iya. Aku bisa meluk kamu dong. Kebetulan masa nifas aku udah berakhir juga sih, Mas. Hah? Serius kamu? Bentar. Aku baru ingat. Bentar ya.
Apalagi nih Mas? Ya, buka dong. Ganti warna.